Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas tetap aman dan kondusif, Polresta Sidoarjo bersama Kodim 0816, Sidoarjo dan Satpol PP melaksanakan patroli gabungan pada Jumat malam. Kegiatan ini menyasar wilayah jantung kota Sidoarjo serta sejumlah titik rawan tindak kejahatan, khususnya 3C pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor, serta potensi gangguan Kamtibmas lainnya seperti balap liar dan tawuran. Patroli gabungan ini diawali dengan apel bersama di Mako Polresta Sidoarjo yang dipimpin Ibtu Trinovi Handono. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara Polri, TNI, dan Satpol PP dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan tindak kriminalitas. Rute patroli meliputi kawasan pusat kota Sidoarjo, terminal, pertokoan, permukiman padat penduduk, hingga titik-titik yang kerap menjadi lokasi rawan kejahatan malam hari. Selain patroli mobile, petugas juga melakukan dialog dengan warga dan pedagang untuk menyerap aspirasi serta memberikan imbauan Kamtibmas. Dengan kehadiran aparat gabungan secara langsung di lapangan, diharapkan dapat memberikan efek preventif terhadap pelaku kejahatan dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Serta patroli gabungan ini pun mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang merasa lebih tenang dan terlindungi dengan kehadiran aparat di lingkungan mereka. Dari Humas Polres Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan Polsek Ciputat Timur melalui kegiatan bertajuk Jumat Peduli. Aparat kepolisian berbagi bantuan sekaligus memberikan layanan kesehatan gratis kepada para pengemudi ojek online. Bertempat di halaman Mapolsek Ciputat Timur pada Jumat pagi, jajaran Polsek Ciputat Timur menggelar kegiatan sosial bersama para pengemudi ojek online. Kegiatan yang dimulai pukul 9:05 waktu Indonesia Barat ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik. Dalam kegiatan Jumat Peduli ini, para pengemudi ojek online menerima bantuan berupa beras dan kebutuhan pokok. Tak hanya itu, pelayanan pengecekan kesehatan gratis juga disediakan bekerja sama dengan Puskesmas Pisangan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakapolsek Ciputat Timur AKP Sugianto serta sejumlah pejabat polsek lainnya. Tenaga medis yang dari Puskesmas Pisangan yang dipimpin Dr. Husnaini juga hadir memberikan pelayanan kesehatan. Melalui kegiatan seperti ini, Polsek Ciputat Timur berharap dapat terus menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta memberikan manfaat langsung bagi warga yang membutuhkan. Aksi sosial seperti Jumat Peduli diharapkan dapat terus berlanjut sebagai jembatan kedekatan antara aparat dan masyarakat. Di informasi berikutnya, pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia melalui Divisi Hubungan Internasional Polri menjalin kerjasama dengan Singapore Police Force untuk menelusuri jaringan perdagangan bayi lintas negara yang beroperasi di Jawa Barat. Kepolisian Indonesia melalui Divisi Hubungan Internasional Polri menjalin kerjasama dengan Singapore Police Force untuk menelusuri jaringan perdagangan bayi lintas negara yang beroperasi di Jawa Barat. Sekretaris NBC Interpol Indonesia Brigjen Pol Untung Wijatmoko menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari pengungkapan kasus yang melibatkan jalur penyelundupan bayi dari Bandung, Pontianak, Jakarta, dan Singapura. Sebagai bagian dari kerjasama tersebut, Kepolisian Singapura bersedia membantu pemeriksaan saksi-saksi yang relevan, termasuk membantu mencari 3 pelaku warga negara Singapura yang terlibat.
Divisi Hubungan Internasional Polri menyarankan penyidik untuk menelusuri data nomor induk kependudukan porter yang diduga mengantarkan bayi ke Singapura guna memastikan identitas serta jalur keberangkatan. Sebelumnya, Polda Jawa Barat menetapkan 22 orang tersangka dalam jaringan perdagangan bayi. Setiap bayi diperdagangkan dengan harga sekitar $20.000 Singapura atau setara 254 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, para pelaku diketahui telah mengumpulkan 25 bayi, di mana 15 diantaranya telah dipindahkan ke Singapura dengan modus adopsi. Para tersangka ini kini dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun serta denda 600 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, beralih ke informasi lainnya, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko bersama jajaran meresmikan 3 sumur bor bantuan dari Polda NTT pada Kamis lalu. Pemirsa, Polri kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat. Hari ini Kapolda Nusa Tenggara Timur meresmikan 3 sumur bor di 3 titik. Yang pertama di Kelurahan Sikumana, Kelurahan Liliba, dan Kelurahan Fatukoa. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih di Kota Kupang kini semakin terpenuhi. Bertempat di 3 lokasi berbeda, yakni di Kelurahan Liliba, Sikumana, dan Fatukoa, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko bersama jajaran meresmikan 3 sumur bor bantuan dari Polda NTT pada Kamis 18 September 2025. Peresmian ini ditandai dengan seremonial pemotongan pita, penandatanganan prasasti, dan pembukaan keran air perdana, serta penyerahan paket sembako kepada warga setempat. Kehadiran 3 sumur bor ini disambut dengan penuh haru oleh masyarakat. Bantuan ini tidak hanya memberikan akses air bersih, tapi juga meringankan pengeluaran rumah tangga yang selama ini dialokasikan untuk membeli air bersih. Karena selama ini, warga harus bergantung pada pasokan air tangki berbayar dengan biaya yang tidak sedikit. Warga yang hadir mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi mereka. Pada kesempatan tersebut, Kapolda NTT menegaskan komitmen Polri untuk terus membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Irjen Pol Rudi Darmoko menyatakan kesiapan Polda NTT untuk membangun sumur tambahan jika ada lokasi dan lahan yang memadai. Irjen Pol Rudi Darmoko juga berpesan kepada warga setempat untuk turut serta dalam menjaga dan merawat fasilitas ini demi manfaat jangka panjang bagi seluruh komunitas. Hingga saat ini, Polda NTT tercatat telah membangun hampir 40 sumur bor di berbagai wilayah di NTT, menunjukkan konsistensi dalam program kepedulian sosial ini. Peresmian sumur bor ini menjadi bukti nyata kepedulian institusi Polri dalam memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan mempermudah akses air bersih, Polri tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan penyayom, tetapi juga hadir sebagai mitra yang solutif dalam mengatasi masalah sosial. Kami sudah membangun hampir 40 sumur bor di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan ini adalah sumur yang total hampir semua 20. Kita akan bertambah lagi tergantung kepentingan dari masyarakat. Tentunya tujuan kami adalah ingin membantu masyarakat tentang pemenuhan kebutuhan terhadap air. Sudah menyebar ya, sudah sampai TTS, TTU, Nagekeo, Kupang Kota, Kupang Kabupaten. Nanti masih tambah lagi, karena kita inventarisir lokasi-lokasi mana yang memang membutuhkan sumur bor tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Egita Salza, Bid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, melapor untuk Polri TV. Terima kasih, salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.